Risoles, ubi goreng, bakwan, tahu isi, tempe goreng, pisang goreng. Assalamualaikum, halo ketemu lagi sama aku Henido. Sini aku tanya sekarang ya, siapa di antara kalian semua yang nggak doyan sama gorengan? Rugi kali loh. Makanan yang satu ini adalah makanan Indonesia yang lezat kali. Ini adalah makanan sejenis kudapan dong. Tapi kalian tahu nggak sih gorengan ini tuh terbuat dari apa? Nih aku kasih tahu ya. Cuk cakidat. Hayo tebak, ini buah apa? Yap, betul sekali. Ini adalah buah kelapa sawit alias buah untuk menghasilkan minyak goreng. Kemudian dihasilkanlah yang namanya gorengan. Tapi nggak cuman dari buah kelapa sawit aja loh yang bisa dibikin minyak goreng. Buah dari kelapa juga bisa menghasilkan minyak goreng yang sehat pastinya. Nah, apalagi kita nih yang tinggal di negara agraris Indonesia penuh dengan kepulauan, udah pasti dong banyak pohon-pohon kelapa yang kita hasilkan. Nah, sekarang aku bakal bahas 8 perbedaan dari minyak goreng kelapa sawit dan minyak goreng dari kelapa. Yuk tonton video ini sampai selesai ya. Jadi, perbedaan antara minyak goreng kelapa sawit dan minyak goreng kelapa adalah yang pertama, kandungan kalori. Melansir Livestrong, minyak kelapa sawit dan minyak kelapa memiliki kandungan energi yang cukup tinggi. Nah, untuk 1 sendok makan minyak kelapa sawit mengandung 120 kalori, sedangkan untuk 1 sendok makan minyak kelapa hanya mengandung 117 kalori. Kedua jenis minyak tersebut mengandung 13,6 gram lemak per sendok makan dan tidak mengandung protein ataupun karbohidrat. Kedua, kandungan lemak jenuh. Lebih dari 90% kandungan lemak pada minyak kelapa adalah lemak jenuh. Sementara rasio lemak jenuh dan lemak tak jenuh pada minyak kelapa sawit adalah 1:1. American Heart Association merekomendasikan untuk meminimalkan konsumsi lemak jenuh karena dapat menyebabkan kolesterol tinggi dan menyebabkan tingkat resiko penyakit kardiovaskuler. Wow, cukup berbahaya ya. Perbedaan yang ketiga adalah terdapat pada vitamin E yang dihasilkan oleh minyak sawit dan minyak kelapa. Untuk minyak sawit merupakan sumber vitamin E yang baik. Nah, dalam 1 sendok minyak sawit terdapat 2,17 mg bentuk vitamin E yang disebut dengan alpha tocopherol. Jumlah tersebut cukup besar ya, mengingat konsumsi harian yang dianjurkan adalah hanya 15 mikrogram. Sementara minyak kelapa hanya memiliki 0,01 mg vitamin E per sendok makan. Untuk kedua minyak ini, itu tidak mengandung sejumlah makronutrien lainnya. Baik minyak sawit maupun minyak kelapa juga tidak mengandung natrium. Yang keempat adalah rasa dan aroma. Nah, pasti kalian semua pada bingung kan? Walaupun sama-sama kelapa dan hasilnya tuh sama-sama minyak, tapi rasa dan aromanya tuh jelas beda dong. Kenapa beda? Nah, mengutip laman Food Truck, minyak kelapa sawit memiliki rasa yang manis, mirip seperti buah wortel. Kok bisa ya? Sementara minyak kelapa memiliki rasa yang berbeda-beda bergantung pada jenisnya. Nah, minyak kelapa yang tidak dimurnikan memiliki rasa kelapa asli, sedangkan minyak kelapa yang dimurnikan memiliki rasa yang lebih netral. Nah, aroma yang dihasilkan dari kedua minyak goreng ini juga beda loh. Untuk minyak kelapa memiliki aroma yang cenderung harum dan gurih ketika dipanaskan di atas wajan. Nggak heran ya kalau emang makanan yang dihasilkan dari minyak kelapa itu memiliki aroma yang gurih dan lezat.
Berbeda dengan kawannya ya, seperti minyak kelapa sawit yang nggak menimbulkan aroma apapun ketika dimasak. Udah jelas ya, aromanya tuh berbeda. Oke lanjut. Nah, perbedaan yang kelima adalah kandungan mineral. Minyak kelapa sawit dan minyak kelapa hanya mengandung sejumlah kecil mineral. Akan tetapi minyak kelapa itu mengandung zat besi loh dan kolin yang lebih besar daripada minyak sawit. Selain itu, minyak kelapa juga mengandung sejumlah kecil seng, sementara minyak sawit tidak sama sekali. Yang keenam, proses pembuatan. Jika dilihat dari bentuknya, memang kedua minyak ini tuh mirip ya. Namun sebenarnya secara proses pengolahannya tuh beda banget. Minyak kelapa sawit diproses dengan penyulingan dari biji kelapa sawit untuk menghasilkan larutan yang berwarna orange dan berminyak. Nah, sedangkan minyak kelapa itu dihasilkan dari daging buah kelapanya sendiri yang disuling lalu diambil minyaknya. Oke, perbedaan yang ketujuh adalah kegunaan. Nah, ini ya, kalau kita lihat dari penggunaan, untuk kedua minyak ini tuh memiliki beberapa perbedaan. Minyak kelapa nih contohnya biasanya lebih mahal dibandingkan dengan minyak kelapa sawit, sehingga penggunaannya tuh sering dihemat ya, karena memang untuk daerah-daerah tertentu sulit sekali mendapatkan kelapa, kayak mungkin di perkotaan atau di Jakarta. Beda kali dengan yang penduduk daerah pesisir ya kan. Nah, itu udah jelas beda kali. Buat kalian yang tinggal di perkotaan, udah pasti untuk minyak goreng kelapa itu sangat mahal ketimbang yang para penduduknya itu tinggal di daerah pesisir. Mereka nggak perlu beli karena memang sudah memiliki perkebunan atau bahkan hanya punya pohon beberapa aja, mereka udah bisa menyetok minyak goreng di rumah. Karena memang potensi alamnya sangat bermanfaat sekali. Minyak kelapa cocok juga digunakan untuk membuat masakan yang tidak terlalu membutuhkan banyak minyak, misalnya menumis bumbu ataupun dressing pada salad. Nah, pemilihan minyak kelapa ini sebagai dressing sangat tepat karena tidak merusak tekstur dari salad. Untuk minyak kelapa sawit, nah biasanya sering digunakan orang-orang untuk menggoreng makanan cemilan seperti gorengan ataupun bahkan keripik, kacang atau apapun itu yang jadikan kudapan. Yang kedelapan adalah warna dari minyak goreng. Karena kadar air yang lebih rendah dan teksturnya yang lebih encer menjadikan minyak kelapa lebih sehat untuk dikonsumsi jangka panjang. Tuh udah kelihatan kan mana yang lebih worth it? Minyak kelapa sawit secara alami berwarna merah karena kandungan alfa dan beta karotin yang cukup tinggi. Nah, pada minyak kelapa sawit yang beredar di pasaran umumnya berwarna kuning karena telah melalui proses penyaringan dan pemurnian. Nah, penggunaan minyak sawit juga untuk menggoreng biasanya cuma 1 hingga 2 kali penggorengan. Setelah itu akan berubah warna kecoklatan hingga menghitam. Untuk minyak kelapa, nah pada umumnya itu berwarna putih jernih, lebih jernih daripada kelapa sawit dong tentunya. Nah, menggunakan minyak goreng kelapa bisa digunakan hingga lebih dari 6 kali penggorengan. Wow, bahkan lebih loh, tergantung daripada bahan yang digoreng ya. Jadi kesimpulannya adalah minyak goreng kelapa sawit dan minyak goreng kelapa cukup baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, perlu diperhatikan untuk pemakaiannya jangan sampai berlebihan. Nah, sekarang udah tahu kan? Hayo, mau pilih yang mana nih? Kalian termasuk tim minyak goreng kelapa atau minyak goreng kelapa sawit? Atau bahkan kalian lebih suka dengan menggunakan air fryer? Intinya semua hal yang berlebihan itu nggak baik ya. Nah, itu aja yang bisa aku informasikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.